Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di channel Nandang Iskandar. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan tentang balik nama dan juga tentang waris. Yang pertama adalah tentang balik nama. Jadi di dalam balik nama ada yang menganggap bahwa balik nama itu adalah ketika seseorang sudah memiliki akta jual beli, itu tinggal balik nama. Padahal di dalamnya ada dua jenis yang kita coba amati ya. Yang pertama, ada akta jual beli itu yang didasarkan kepada sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh penjual. Dan ada juga yang masih berupa girik ya, kalau dulu bilang girik, atau surat-surat yang merupakan surat tanda bukti lama dan belum bersertifikat. Nah, ini tentu ada perbedaan di dalam prosesnya. Yang paling mudah adalah ketika sudah bersertifikat. Jadi seseorang pemilik bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat dan yang bersangkutan masih hidup pada saat transaksi jual beli, kemudian melakukan transaksi jual beli. Nah, ketika transaksi jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Nah, ketika di hadapan PPAT, transaksi dibuatlah akta jual belinya dengan dasar sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh penjual. Nah, kemudian sertifikat yang sudah atas nama penjual, kemudian dengan bukti akta jual beli, itu menjadi dasar utama bagi proses balik nama. Caranya adalah sertifikat hak atas tanah penjual, kemudian akta jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT, itu didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, tentunya dengan dilengkapi oleh bukti-bukti identitas yang bersangkutan. Kemudian ditambahkan juga dengan bukti-bukti pembayaran pajak atau pajak-pajak yang terkait dengan tanah tersebut. Tentunya ada BPHTB di situ, kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah itu semua sudah lengkap dengan identitas yang lengkap, bisa datang langsung ke kantor pertanahan setempat untuk didaftarkan peralihannya dan kemudian balik nama. Jika ada akta jual beli, tetapi akta jual belinya itu berdasarkan surat-surat hak lama yang mungkin dulu belum sempat untuk dikonversi, atau juga yang masih buktinya, kalau di Jawa itu ada girik atau surat-surat lainnya yang belum bersertifikat, intinya gitu. Maka karena akta jual belinya ini dilakukan berdasarkan surat-surat yang tanahnya belum bersertifikat, artinya tanah tersebut belum didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Maka dengan dasar bukti akta jual beli dan juga bukti surat-surat yang menyatakan kepemilikan atau penguasaan sebelumnya, itu dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah pertama kali. Jadi baru didaftarkan. Tentu prosesnya akan lebih lama, karena ketika belum didaftarkan, maka perlu dilakukan pengukuran. Diukur terlebih dahulu, dipastikan batasnya, diukur, hasil ukurannya kemudian nanti dipetakan, kemudian juga nanti ada penelitian, diteliti dulu, ada panitianya dari kantor pertanahan setempat, kemudian nanti diumumkan. Itu mekanisme untuk pendaftaran tanah pertama kali. Setelah tidak ada sanggahan, tidak ada yang menyanggah dari pengumuman tersebut, maka dijadikanlah dasar untuk menjadi sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti bisa diberikan. Dan itu prosesnya lebih lama, itu berbeda. Jadi di sini saya coba ungkapkan ada perbedaan
ketika melakukan proses balik nama dengan dasar sebelumnya tanah tersebut sudah bersertifikat dengan bidang tanah yang sebelumnya belum bersertifikat. Maka setelah mengetahui ini, semoga semakin kuat keyakinan dari Bapak, Ibu, sahabat, teman-teman semuanya untuk mendaftarkan tanahnya. Karena untuk proses jual belinya lebih mudah nanti, kemudian nanti juga transaksinya juga akan lebih jelas, lebih tegas, termasuk ketika membeli sebidang tanah. Jadi tahu ada perbedaan, ada proses yang berbeda, tentu biaya juga akan beda perhitungannya. Saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pembahasan sebelumnya kita membahas ada perbedaan ketika kita melakukan proses balik nama yang sering disampaikan oleh masyarakat secara umum. Balik nama itu pokoknya ganti ke pemilik berikutnya yang membeli. Saya coba jelaskan tadi. Ada perbedaan ketika tanahnya sebelumnya adalah sudah bersertifikat oleh atas nama penjual dan juga yang tanahnya belum bersertifikat. Jadi prosesnya berbeda. Yang satu adalah langsung balik nama atau pemeliharaan data pertanahan prosesnya. Nah, kalau yang tanahnya itu sebelumnya belum bersertifikat, masuk dalam proses pendaftaran tanah pertama kali karena itu belum pernah didaftarkan. Dan akta jual beli yang dilakukan dengan tanah yang belum bersertifikat tadi itu menjadi bukti tentang penguasaan atau pemilikan, dan juga nanti tinggal ditambah dengan bukti bahwa tidak ada sengketa di tanah lokasi tersebut. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke tanah yang waris ya. Jadi untuk yang waris ada pertanyaan, bagaimana jika warisnya itu adalah sebelum orang yang mewariskannya itu meninggal? Nah, saya bingung dalam pertanyaan itu. Karena dari pertanyaan itu saya memahami bahwa yang bersangkutan belum paham tentang apa bedanya antara waris atau warisan dengan hibah, kemudian juga dengan jual beli. Saya jelaskan di sini, kalau itu adalah waris, jadi kepada ahli waris, itu yang memiliki bidang tanah sebelumnya yang sesuai di sertifikat itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, sehingga turunlah ke para ahli warisnya. Itu ada prosesnya. Saya sudah sampaikan di materi sebelumnya. Kemudian jika pemilik tanahnya itu masih hidup atau masih ada, maka prosesnya bukan waris. Proses yang dimungkinkan itu adalah jual beli, kemudian juga hibah. Kalau memang di situ ada beberapa nama yang tercantum di dalam sertifikat tersebut, bisa dengan pembagian hak bersama, jadi dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anaknya 4, kemudian ingin diberikan kepada 2 anaknya terlebih dahulu? Jadi ada seseorang yang masih hidup ya, memiliki sebidang tanah, kemudian akan diberikan kepada 2 anaknya dari 4 anaknya. Prosesnya adalah menggunakan proses hibah. Artinya yang bersangkutan menghibahkan. Kurang lebih seperti itu. Dihibahkan kepada 2 orang anaknya. Kalau tanahnya misalkan 1000 meter, mau dibagi nih 4, 250 ada 4 berarti ya. Mau diberikan kepada 2 anaknya 250. Nah, itu bisa dengan cara hibah. Bisa nanti dipecah terlebih dahulu, pecah menjadi 4 langsung diserahkan juga bisa, atau dihibahkan pada 2 orang saja, yang lainnya mungkin tidak diberikan terlebih dahulu, bisa jadi. Mengenai perjanjiannya silahkan aja dibuat di perjanjiannya di PPAT, apakah nanti yang 2 orang ini tidak berhak untuk yang berikutnya atau bagaimana. Tapi prinsipnya adalah ketika yang bersangkutan masih hidup, proses memberikannya adalah dengan hibah. Tentunya ketika hibah juga harus dipertimbangkan juga anak-anak yang lain. Kan ada 4 tadi ya. Berarti yang 2-nya diberikan berapa meter. Nanti yang 2-nya bagaimana? Nah, ini ada sepengetahuan. Tentunya ada saksi, ada orang-orang yang memang mengetahui hal ini. Sehingga jangan sampai nanti
ketika sudah selesai diambil juga oleh yang dua ini. Ini mengenai ini semua tergantung dari permasalahan yang ada. Jadi artinya hal seperti ini adalah hal-hal yang bisa disepakati bersama. Berbeda dengan ketika pemilik bidang tanahnya sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka nanti turun ke para ahli waris. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana ketika proses balik nama, kemudian pada saat proses balik namanya ini ternyata akta jual belinya itu dilakukan sudah lama. Nah, ini masalah nih. Jadi akta jual belinya itu dilakukan sudah lama. Nah, sekarang baru mau diproses untuk balik namanya. Nah, ini bagaimana nih? Nah, di sini kita perlu memahami tentang ketentuan yang mengatur BPHTB. Kita lihat kapan terjadinya. Nah, jika terjadinya itu setelah adanya ketentuan BPHTB, maka perlu diperhitungkan untuk pembiayaan BPHTB-nya. Kapan dihitung mulainya? Terhitung dengan tanggalnya. Jadi, tanggal akta jual belinya kapan? Nah, pada saat tanggal akta jual belinya itu, kita bisa lihat itu adalah keterkaitan dengan pembebanan BPHTB-nya. Kemudian untuk prosesnya bagaimana selanjutnya? Nah, kalau sudah ada akta jual beli, tinggal proses untuk baik namanya, apalagi sebelumnya sudah ada sertifikat atas nama pemilik tanah sebelumnya. Nah, tinggal untuk proses BPHTB-nya saja mungkin perhitungannya, karena untuk BPHTB itu sebetulnya dilihat dari kapan terjadinya akta jual beli tersebut. Demikian, jadi ini terkait dengan perhitungan BPHTB-nya dan juga nanti proses balik namanya. Karena untuk proses balik namanya itu juga ada yang menyatakan tinggal balik nama. Ternyata akta jual belinya itu bukan berdasarkan sertifikat, masih berdasarkan dengan surat-surat tanah sebelumnya yang memang belum sertifikat, mungkin masih girik ya, atau ada sejenisnya lah. Jadi belum pernah didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, sehingga prosesnya tentunya berbeda dengan yang sudah bersertifikat sebelumnya. Itu dia, kalau yang belum bersertifikat sebelumnya pun ada akta jual belinya, maka berdasarkan akta jual beli itu menyatakan bahwa yang membeli itu merupakan orang yang saat ini menguasai atau menggunakan atau memanfaatkannya dengan jelas. Kemudian dia juga bisa langsung mendaftarkan. Jadi itu adalah prosesnya pendaftaran tanah pertama kali, dan itu juga bisa dilakukan dalam proses kegiatan PTSL atau juga langsung pendaftaran ke kantor pertanahan setempat. Namun jika yang sudah bersertifikat itu berbeda, tentu akan lebih cepat karena sebelumnya sudah terdaftar, dia tinggal proses balik namanya dengan bukti akta jual belinya. Hanya masalahnya ada memang banyak yang terlambat melakukan proses balik nama atau dulu dianggap sepele, biarkan saja akta jual belinya sudah ada, aman, ya tinggal prosesnya. Nah, kalau prosesnya itu memang banyak yang menganggap sudah aman lah dengan hanya akta jual beli. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika pembelinya ini yang tercantum di dalam akta jual beli, mohon maaf, meninggal atau meninggal dunia ya gitu ya, maka anak-anaknya ini, nah ini harus ada proses lagi nih, proses waris lagi nih, proses lagi, apalagi nanti mau jual beli, karena untuk jual beli tidak bisa juga langsung jual beli atas nama anak-anaknya atau para ahli warisnya, karena yang tercantum di dalam akta jual beli itu adalah orang tua yang sudah meninggal. Ini untuk proses ini memang kita perlu bahasan lebih jauh lagi. Namun pada intinya di dalam proses balik nama atau proses pendaftaran tanah itu kita perlu melihat riwayatnya dan saksi-saksinya dan bukti-bukti otentiknya. Nah, berbeda dengan yang sudah sertifikat sebelumnya, karena sudah ada buku tanah di kantor pertanahan setempat, sehingga bisa kita bandingkan, bisa kita buktikan. Mengenai pajaknya tadi yang saya perlu jelaskan itu aja. Jadi ada
pembayaran atau pembiayaan atau pembebanan yang perlu diselesaikan. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu. Satu lagi, kalau dulu itu adalah hanya kwitansi, bagaimana? Ya segera proses akta jual belinya. Semoga orang tuanya masih ada, kalau itu orang tua. Kalau itu waris, ahli waris ya mengetahui, sehingga itu menjadi jelas tentang status kepemilikan tanahnya. Karena jangan sampai nanti hanya berdasarkan kwitansi saja. Kalau orang yang menandatangani di kwitansi sudah meninggal, bagaimana? Bagaimana dengan ahli warisnya? Apakah ahli warisnya juga tahu? Hal seperti ini adalah hal yang perlu diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.